A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi walaupun tidak berjumpa tatap muka, namun insyaallah melalui suara ini kita sampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat insyaallah baik di dunia maupun di akhirat. Adapun pertemuan kali ini, izinkan saya membahas soal pentingnya mengingat mati. Barang siapa yang rajin dan selalu mengingat mati, maka dia akan puas dengan sedikit dunia. Dia dihindarkan dari rasa rakus, jiwa rakus, tidak pernah puas. Kalau orang sering mengingat mati, bahwasanya hidup di dunia tidak lama, hanya sesaat, maka dia tidak akan tergila-gila untuk mengumpulkan harta benda, bahkan kalau perlu mengambil hak orang lain, itu insya Allah akan dihindarkan. Dan barang siapa yang sering mengingat mati, maka Allah SWT akan menyayangi orang tersebut, akan mencintai orang tersebut. Dan sebagaimana besi itu bisa berkarat, hati manusia juga bisa berkarat. Dan untuk membersihkan karatan-karatan itu ada dua. Yang pertama tilawatul Quran, membaca Al-Quran pelan-pelan dengan tadabbur, dengan memahami maknanya. Dan yang kedua adalah mengingat mati. Karena baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ingatlah mati sesering mungkin, karena mengingat mati itu akan mengurangi hasrat duniawi. Dengan mengingat mati, hasrat keduniawian itu tentunya akan berkurang. Dan kematian itu adalah sesuatu yang pasti dan tidak bisa dihindari. Setiap makhluk, setiap eksistensi yang hidup, maka Allah akan merasakan kepada makhluk itu kematian. Dan ini sebagai kaidah universal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafas, setiap makhluk yang bernyawa itu akan mengalami, akan merasakan dha'iqatul maut, merasakan kematian itu. Ayat ini menunjukkan sifat umum kematian tersebut yang menimpa semuanya dan tidak ada beda apakah makhluk itu berupa hewan atau tanaman ataupun malaikat. Maka semua makhluk hidup, eksistensi yang hidup itu akan mengalami kematian. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu hidup dan tidak pernah mati. Dialah awal, dialah akhir. Jadi dialah yang awal, dia juga yang akhir. Karena Allah tidak pernah mati, Allah senantiasa hidup. Ya Hayyu Ya Qayyum. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu, siapapun yang ada di muka bumi itu akan mengalami kesirnaan, dan yang kekal adalah zat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengenai fenomena kematian itu setiap hari kita saksikan dengan mata telanjang. Kita seringkali mendengar fulan telah meninggal, sahabat kita meninggal, orang tua kita meninggal, sanak kerabat meninggal. Itu fenomena yang setiap hari kita dengarkan. Namun manusia yang sudah mabuk dengan kehidupan dunia dan tenggelam dengan kesibukan-kesibukan duniawi, mereka ini berpikir bahwasanya kematian adalah kebinasaan. Ketika mati berarti final daripada segala sesuatu, dan
kehidupan setelah mati itu tidaklah begitu penting di hadapannya dan tidak begitu diyakini, maka dia takut mengingat mati, lari dari apapun yang berupa tanda-tanda kematian atau simbol-simbol kematian. Padahal Allah SWT telah berfirman kepada manusia-manusia yang sejenis ini. Allah berfirman, "Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musayyada." Dimanapun kalian berada, maka kematian akan mendatangi kalian, akan menimpa kalian, sekalipun kalian itu berada di istana-istana yang begitu kokoh. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan bahwasanya kematian yang engkau hendak lari daripada kematian itu, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu akan menemui kalian, akan menjumpai kalian. Allah SWT berpesan melalui ayat ini bahwasanya lari daripada kematian itu tidak ada gunanya. Sudah barang tentu dan pasti suatu hari manusia siapapun dia itu akan dihampiri oleh kematian, dan ini merupakan hakikat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi di alam semesta ini. Perlu diketahui bahwasanya mengingat kematian ini memiliki peran yang sangat positif dan konstruktif dalam kehidupan manusia. Sehingga Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya orang-orang yang mengingat mati itu sederajat dengan para syuhada. Qila ya Rasulullah hal yuhsyaru ma'asy syuhada'i ahadun? Qala na'am, man yadhkurul mauta bainal yaumi wal laila 20 marrah. Ada seorang bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah ada orang yang nanti dibangkitkan bersama para syuhada? Nabi Muhammad menjawab, qala na'am, betul ada. Siapa? Man yadhkurul maut, orang yang mengingat mati bainal yaumi wal lailah, yang setiap pagi dan malam itu 20 kali dia mengingat mati. Nabi Muhammad mensifati orang yang selalu mengingat mati ini adalah orang yang paling cerdik. Su'ila Rasulullah SAW, ayyul mu'minina aqyas? Faqala aktsaruhum dzikran lil mauti wa ashadduhum lahu isti'dadan. Siapa ya Rasulullah orang yang paling istilahnya pandai dan cerdik? Rasulullah mengatakan, orang mukmin yang paling banyak mengingat mati dan paling rajin mempersiapkan kematian itu, dialah orang yang paling cerdik. Sedemikian pentingnya mengingat mati ini sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, ma anzalal mauta haqqa manzilati man adda ghadan min ajalihi. Orang yang menganggap besok pasti ada kehidupan buat dia, itu artinya dia belum memahami makna kematian itu. Karena dia tidak bisa memastikan dia besok masih hidup. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Oleh karena itu, seseorang yang cerdik dan pandai itu dia selalu mengingat kematian dan tidak meyakini sepenuhnya kalau dia besok masih hidup. Karena urusan ajal ini ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga disebutkan, ma min ahli baiti sa'arin wala wabarin illa wa malakul mauti yatasaffahum fi kulli yaumin khamsa marrat. Disebutkan bahwasanya tidak ada satupun keluarga, baik itu penduduk kota maupun gurun atau desa, melainkan malaikat maut itu setiap hari menengok mereka 5 kali, memantau mereka 5 kali, keluarga ini. Artinya begitu dekatnya jarak antara kematian dan setiap rumah, setiap keluarga. Bahkan Isa Al-Masih ketika ditanya oleh Hawariyin
Man awliya'ul ladina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapakah para aulia yang mana mereka tidak lagi ada rasa takut, rasa khawatir, dan juga rasa sedih? Isa Al-Masih mengatakan bahwasanya aulia itu adalah orang-orang yang selalu mengingat mati dan melupakan dunia. Ahabbu dzikral mauti wa taraku dzikral hayati. Mereka senang mengingat kematian dan melupakan tentang kehidupan ini. Disebutkan bahwasanya seorang sufi besar itu ketika mengingat mati dia menangis. Idza dzakaral mauta baka wa idza dzakaral qabra baka. Ketika mengingat kuburan, kalau dia satu hari akan dikuburkan, dia menangis. Wa idza dzakaral ba'sa wan nusura baka. Ketika dia ingat nanti hari kebangkitan, wan nusyur baka. Wa idza dzakaral mamarra 'ala sirati baka. Ketika dia mengingat satu hari nanti dia harus melewati sirat, dia menangis. Wa idza dzakaral ardha 'ala Allahi dzikruhu syahik syahqatan yuksa alaihi wa minha. Ketika mengingat nanti dia akan dihadapkan kepada Allah, mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Dia mengingat itu lalu dia pingsan. Afdalul ibadati dzikrul maut. Sebaik-baiknya ibadah itu, kata baginda Nabi, adalah mengingat mati. Wa afdalut tafakkur dzikrul maut. Dan sebaik-baiknya tafakkur, perenungan, itu adalah mengingat mati. Karena dia seperti rem yang mengendalikan kita agar kita tidak liar berangan-angan di dunia fana ini. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan kita dijadikan golongan yang rajin, pintar, cerdik, selalu mengingat kematian. Semoga kematian kita nanti dijadikan kematian yang baik, husnul khotimah, mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW dan ahli baitnya insyaallah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.